Halo semuanya, selamat datang di podcast Ruang Pendidikan bersama saya, Afdita. Podcast kali ini akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan sekolah, yakni pendidikan yang memanusiakan dalam perspektif Paulo Freire dan Gus Dur. Dan tentunya hari ini akan hadir dua tokoh besar yang pemikirannya sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah Paulo Freire yang akan diperankan oleh teman saya, Mutahara, yakni tokoh dari Brazil yang dikenal dengan gagasan Conscientização. Dan yang kedua adalah Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita kenal dengan Gus Dur. Dan beliau terkenal dengan gagasan humanismenya yang akan diperankan oleh teman saya, Faida. Nah, sudah hadir di sini kedua teman saya yang akan berperan sebagai Halo, saya di sini berperan sebagai Paulo. Halo, di sini saya berperan sebagai Gus Dur. Oke, mungkin langsung saja ya, Pak Paulo dan Gus Dur. Ketika mendengar istilah pendidikan yang memanusiakan, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran Bapak dan Gus Dur? Nah, bagi saya, pendidikan yang memanusiakan manusia itu pendidikan yang membuat mereka sadar akan dirinya, lingkungannya, dan kemampuannya. Pendidikan itu bukan hanya sekadar mentransfer ilmu saja, akan tetapi bisa membuat mereka sebagai subjek yang berani bertindak dan berani berpikir kritis. Subjek. Saya suka kata itu Pak Paulo, karena seringkali anak tuh diperlakukan seperti objek. Disuruh duduk ya duduk, diam, mendengarkan, lalu pulang. Kalau begitu yang aktif tuh hanya gurunya saja. Sedangkan murid seperti penonton di sebuah pertandingan sepak bola. Berarti pendidikan tidak boleh hanya satu arah ya? Benar sekali. Di sini saya menyebut praktek itu sebagai subject banking education atau pendidikan gaya bank, di mana guru itu seolah-olah hanya menabung informasi atau ilmu pengetahuan kepada muridnya, sehingga muridnya itu hanya bisa memahami, menghafal, dan mengulang kembali. Kalau begitu, murid bukan manusia yang berpikir, melainkan seperti flash disk yang diisi data ya Pak. Ya, kira-kira begitu. Padahal mereka semua itu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berbeda. Pak Paulo, salah satu teori Bapak yang terkenal adalah Conscientização atau kesadaran kritis. Nah, itu seperti apa Pak? Nah, jadi kesadaran kritis adalah ketika seseorang mulai menyadari adanya realitas sosial yang terjadi di sekitarnya. Kemudian dia mulai berpikir kritis dan mengambil tindakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Mungkin bisa diberikan contoh sederhananya Pak? Misalnya, ada murid yang selalu gagal berbicara di depan kelas, namun dia itu selalu menyalahkan dirinya sendiri. Nah, hal tersebut ketika ia mulai menyadari bahwa yang selalu ditunjuk itu murid-murid tertentu saja yang untuk berbicara di depan kelas, maka ia itu sudah memulai adanya kesadaran kritis tersebut. Jadi anak itu diajak berpikir, mengapa ini bisa terjadi ya Pak? Bukan hanya sekedar menerima keadaan begitu saja. Tepat sekali. Menurut saya ini sangat penting ya Pak, karena pendidikan itu harus menghasilkan manusia yang mampu berpikir, bukan hanya sekedar patuh saja. Berarti siswa perlu dilatih bertanya. Ya, pertanyaan adalah sebuah dari kesadaran. Pendidikan bukan hanya sebagai pertanyaan saja, akan tetapi membuat siswa itu berani untuk bertanya di depan kelas. Oke. Nah, saya mau mulai dari pengalaman pribadi dulu nih ya Pak Gus. Jadi pada saat saya masih kelas 4 SD, saya pernah mengalami hal yang tidak mengenakan. Jadi di mana dulu saya suka sekali menggambar. Tapi ada hari di mana saya terkejut Pak melihat hasil karya sendiri itu sudah dicoret-coret gitu. Ya, saya waktu itu merasa tidak terima kan diperlakukan seperti itu. Nah, akhirnya saya mencari tahu siapa sih yang ngelakuin ini gitu. Setelah saya cari tahu, ternyata yang ngelakuin itu kakak kelas saya sendiri Pak. Dan itu alasannya karena iri pada saya. Soalnya saya waktu SD kebetulan sering dipilih guru untuk mewakili lomba sekolah. Ya awalnya saya senang karena dipercaya, tapi
ternyata itu justru menjadi bumerang buat saya. Ya, dulu saya berpikir mereka memang tidak suka dengan saya, tapi setelah dipikir-pikir lagi, mereka seperti itu karena mereka sendiri tidak pernah diberi kesempatan tampil oleh guru. Nah, menurut Pak Paulo dan Gus Dur, bagaimana melihat kasus seperti ini, Pak? Mungkin silakan bisa dari pendapat Pak Paulo terlebih dahulu, nanti bisa dilanjutkan dengan pendapat Gus Dur. Dari kasusnya Afita tadi itu, hal itu menunjukkan adanya ketimpangan kesempatan. Ini soal bagaimana pendidikan hanya memilih murid-murid yang telah layak dan murid lainnya itu hanya sebagai penonton. Nah, ketika kayak terjadinya Afita yang terus dipilih secara terus-menerus oleh gurunya untuk mengikuti lomba dan murid lain itu hanya sebagai penonton, maka hal tersebut itu akan muncul adanya rasa tidak dianggap. Bahkan murid yang sebagai penonton itu bisa iri kepada Afita. Dari situlah maka muncul adanya luka sosial yang bisa tumbuh. Pendidikan itu sebenarnya membangunkan kesadaran adanya setiap murid itu memiliki potensi sendiri-sendiri. Tugas guru itu bukan hanya memilih siapa murid yang layak untuk tampil di depan, akan tetapi memberi ruang untuk semua murid itu menggali atau mengembangkan potensinya masing-masing yang dimiliki. Jadi, pendidikan yang memanusiakan itu pendidikan yang membebaskan, bukan pendidikan yang menyebabkan murid itu merasa kecil. Berarti sebenarnya rasa iri atau konflik antar siswa seperti yang terjadi pada kasus saya tadi itu bisa muncul karena mereka merasa tidak diberi ruang, ya Pak. Benar sekali. Ketika anak-anak secara terus-menerus diabaikan, maka mereka itu akan merasa dirinya tidak dianggap, bahkan tidak penting. Padahal semua murid itu ingin dipercaya dan ingin merasa dirinya berarti. Karena itu, guru bukan hanya sekadar mengajarkan pelajaran saja, akan tetapi menciptakan ruang yang adil bagi semua siswa. Jika dikaitkan dengan teori humanisme, bagaimana pandangan Gus? Begini ya, kalau di sekolah hanya anak tertentu saja yang diberikan kesempatan, sementara anak lain hanya melihat di bangku penonton, itu namanya belum adil. Pendidikan itu seharusnya membuat anak merasa dianggap selayaknya manusia. Terkadang sekolah itu terlalu sibuk mengejar juara, sehingga lupa bahwa anak-anak itu bukanlah piala perjalanan. Mereka punya rasa takut, rasa malu, serta keinginan untuk dipercaya. Nah, tugas pendidikan itu harus membuat anak merasa dihargai. Jadi pendidikan bukan cuma soal prestasi, ya Gus? Iya, kalau sekolah hanya mencari siapa yang paling hebat, nanti yang tumbuh cuma persaingan. Padahal yang lebih penting adalah bagaimana sekolah bisa menumbuhkan rasa kemanusiaan dan saling menghargai. Saya pernah melihat kisah yang sangat menyentuh di media sosial. Jadi ada seorang anak di Papua yang hanya memiliki satu kaki, tetapi di situ dia tetap dipercaya untuk menjadi pemimpin upacara di sekolahnya. Nah, mungkin bisa kita tampilkan videonya terlebih dahulu ya. Nah, menurut Pak Paulo dan Gus Dur, setelah melihat video yang ditayangkan tadi, itu bagaimana tanggapannya? Menurut saya, itulah contoh nyata dari pendidikan yang memanusiakan. Keterbatasan fisik yang anak itu punya tidak dipandang rendah. Justru sekolah tersebut memberikan dia untuk tampil di depan dan menunjukkan kemampuannya. Betul. Kadang yang dibutuhkan manusia bukan belas kasihan, tetapi kesempatan. Ketika sekolah memberikan kesempatan kepada anak tersebut menjadi pemimpin upacara, sebenarnya sekolah sedang mengatakan bahwa martabat setiap manusia itu sama. Nah Pak, ternyata banyak juga netizen yang ikut berbagi pengalaman soal kesempatan di sekolah. Saya nanti akan membacakan beberapa komentar dari
para guru dan orang tua di media sosial tentang bagaimana kesempatan di sekolah sering hanya diberikan kepada anak tertentu saja. Jadi ini nih beberapa komentarnya ya. Dari namanya kita samakan saja ya, dari C. Jadi gini, saya sebagai wali kelas selalu menerapkan bergantian tampil. Anak-anak sering malu, tapi saya mendorong mereka supaya berani dan berlatih sampai hari tampil. Untuk kegiatan lomba pun saya larang satu anak ikuti banyak lomba, jadi satu orang harus ikut satu. Bisa nggak bisa harus berani tampil. Kadang saya merasa kasihan juga karena mereka sedikit tertekan juga dengan wali kelas galak kayak saya gitu. Tapi akhirnya mereka bilang ya ternyata gitu doang. Alhamdulillah mereka jadi sadar gak perlu takut atau malu lagi tampil apapun, selalu siap jika ditunjuk gitu. Menurut Gus Dur bagaimana Gus? Nah, itu bagus. Kadang anak itu bukan tidak mampu, tetapi belum pernah diberi kesempatan. Begitu diberi ruang, dipercaya, biasanya keberanian itu bakal muncul sendiri. Tugas guru memang bukan hanya mencari siapa yang sudah hebat, tetapi membantu anak-anak lainnya supaya ikut berkembang. Tapi ada juga komentar nih dari orang tua yang mengatakan bahwa anak yang selalu dipilih ternyata bisa merasa lelah dan tertekan. Begini komennya Gus. Jadi dari Bunda ya, Bunda. Jadi dia berkata seperti ini. Terkadang anak yang selalu dipilih pun ada batas lelahnya. Anakku salah satunya. Ketika dalam 1 bulan ini ada 4 lomba yang harus dia ikuti. Sampai akhirnya dia menolak dan gurunya kecewa. Ya saya sebagai orang tuanya harus turun tangan meminta sekolah memilih siswa lain. Menurut Pak Paulo gimana untuk komentar dari Bunda ini Pak? Itulah mengapa pendidikan harus mendengarkan suara anak. Terkadang orang dewasa berfokus pada prestasi anaknya saja. Mereka tidak bertanya, apakah anak itu nyaman? Apakah anak itu bahagia? Padahal pendidikan yang membebaskan itu pendidikan yang tidak memaksa anak sesuai keinginan orang dewasa. Nah, ada juga komentar yang cukup menyentuh nih dari B. Nanti bisa ngerti. Dan semua ini benar. Saya adalah yang selalu terpilih dalam hal apapun karena saya mampu pertama, dan kedua saya diberi kesempatan karena orang tua saya guru. Saya pikir saya hebat, saya menarik di acara apapun, ketua di hal apapun. Ternyata setelah saya dewasa saya mengerti saya tidak sepenuhnya hebat. Saya hanya si hebat yang diberi panggung. Saya berdiri bukan di atas kaki sendiri, tetapi ada orang lain, dan itu terjadi di anak saya sekarang. Dia ingin ikut apapun, jadi apapun, tapi dia tidak terpilih karena dianggap tidak mampu. Padahal dia ada keinginan. Dia bukan juara seperti saya, tapi setidaknya dia ada keinginan itu. Jadi siapapun yang jadi guru, berilah siapapun kesempatan walaupun dia tidak hebat, tidak bisa gitu. Gimana nih tanggapan Gus Dur dan Pak Paulo mengenai komentar ini? Ya, kadang yang dibutuhkan oleh anak itu bukanlah kemenangan, tetapi kesempatan untuk dipercaya. Kalau hanya anak yang sudah hebat terus dipilih, lalu kapan anak lainnya belajar berani? Setiap manusia belajar dari pengalaman. Kalau kesempatan hanya diberikan kepada murid-murid yang unggul saja, maka pendidikan tersebut sedang menciptakan adanya ketimpangan baru. Oke, jadi pendidikan yang memanusiakan itu sebenarnya pendidikan yang memberi ruang kepada setiap anak ya Pak Gus? Iya, benar sekali. Pendidikan itu harus menciptakan ruang keberanian, kesadaran, dan rasa percaya diri pada setiap murid. Dan pendidikan juga harus mengajarkan penghormatan terhadap sesama manusia tanpa melihat kondisi, kemampuan, atau latar belakang. Jangan sampai sekolah justru membuat anak tuh merasa tersingkir di tempat belajarnya sendiri.
Wah, seru banget ya obrolan kita hari ini dengan Pak Paulo dan Gus Dur. Dari awal tadi kita belajar bahwa masalah di sekolah yang terlihat sederhana seperti siswa yang selalu dipilih lomba, anak yang tidak pernah diberi kesempatan tampil, sampai rasa iri antar teman ternyata berkaitan dengan keadilan dalam pendidikan. Pak Paulo Freire tadi mengingatkan kita bahwa pendidikan seharusnya membebaskan dan memberi ruang kepada semua anak untuk berkembang. Sementara Gus Dur mengajarkan bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia, bukan hanya mengejar prestasi dan juara semata. Seperti itu ya, Pak Gus. Ya, benar sekali. Nah, sebelum podcast ini berakhir, saya mau tanya untuk teman-teman semua yang mendengarkan, menurut kalian, apakah sekolah saat ini sudah benar-benar memberikan kesempatan yang adil kepada semua siswa? Atau justru masih ada anak-anak yang menjadi penonton di kelasnya sendiri? Ayo tuliskan pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar. Dan terima kasih untuk Pak Paulo Freire dan Gus Dur ataupun teman saya Mutahara dan Faida sudah hadir di podcast hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Ruang Pendidikan. Sampai jumpa di episode berikutnya.